Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Kita bertemu lagi di mata kuliah teori bilangan. Pada hari ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu terkait dengan induksi matematika atau nanti secara umumnya adalah strategi pembuktian. Jadi ini adalah bab pertama pada mata kuliah teori bilangan. Di sini saya sebagai dosen pengampu yaitu Nur Aini Muhasanah MPD. Baik, kita mulai dari strategi pembuktian. Jadi pada saat kita belajar matematika, kita akan sering bertemu dengan materi-materi di mana kita disuruh untuk membuktikan baik itu sebuah teorema, sebuah lema atau apapun untuk dibuktikan apakah itu konsep berlaku. Nah, strategi pembuktian itu sendiri itu ada tekniknya. Teknik pembuktian itu ada dua ya, yaitu pembuktian langsung dan pembuktian tidak langsung. Ada tiga, pembuktian langsung, pembuktian tidak langsung, dan yang terakhir adalah induksi matematika. Untuk pembuktian tidak langsung itu dibagi menjadi dua, yaitu pembuktian dengan kontraposisi dan pembuktian dengan kontradiksi. Sampai sini paham ya? Jadi pembuktian itu, teknik membuktikan itu ada tiga, langsung, tidak langsung, dan induksi matematika. Akan saya bahas bersama satu persatu dari teknik pembuktian tersebut. Di sini yang pertama adalah teknik pembuktian langsung. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita membuktikan suatu teorema atau suatu lema dan lain-lainnya secara langsung. Di sini misalkan P dan Q merupakan suatu pernyataan. Pernyataan itu adalah pernyataan itu sendiri adalah suatu yang kalimat atau suatu yang mempunyai nilai kebenaran, itu baik benar atau salah, itu adalah pernyataan. Jadi kita bisa disebut pernyataan kalau kata kalimat itu mempunyai nilai kebenaran, baik itu nilai benar atau nilai salah. Nah, di sini kita mempunyai pernyataan P dan Q. Pernyataan bahwa P maka Q. Jadi kalau ada pernyataan majemuk, jika P maka Q, dapat mengambil pernyataan P itu sebagai pernyataan yang diketahui, dan pernyataan Q itu yang akan dibuktikan. Jadi kalau ada pernyataan P maka Q, maka P itu adalah pernyataan yang diketahui, sedangkan Q-nya itu adalah pernyataan yang mau kita buktikan dari pernyataan P itu sendiri. Contohnya di sini, ini adalah jika N suatu bilangan bulat genap. Jadi N itu adalah suatu bilangan bulat genap. Berarti dimulai dari apa? 2, 4, dan seterusnya. Maka N kuadrat suatu bilangan bulat genap. Jadi di sini yang menjadi P atau yang diketahui adalah N adalah suatu bilangan bulat genap. Maka buktikan bahwa N kuadrat itu juga suatu bilangan bulat genap. Nah, kita akan membuktikan apa betul nih. Misalkan di sini yang kita ketahui N itu adalah suatu bilangan bulat genap, maka kita misalkan N itu sebagai 2K. Karena bilangan bulat genap berarti bilangan tersebut itu adalah kelipatan 2 atau bisa dibagi dengan 2. Maka kita misalkan N itu menjadi sama dengan 2K. Maka yang ditanyakan apakah N kuadrat itu adalah suatu bilangan genap yang akan kita buktikan. Maka kalau N itu adalah 2K, maka N kuadrat itu adalah 2K kuadrat, sehingga diperoleh N kuadrat itu adalah 4K kuadrat. Sampai sini paham? Karena K adalah bilangan bulat, maka 4K kuadrat adalah bilangan bulat. Betul nggak? Betul. Jadi kan dikatakan tadi bahwa K itu adalah bilangan bulat, maka otomatis 4K kuadrat adalah bilangan bulat. Dan 4 itu adalah juga termasuk bilangan bulat genap seperti itu. Maka dari sini karena K itu ada bilangan bulat, 4K kuadrat berarti kan secara tidak langsung 4 itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat genap, maka 4K kuadrat adalah bilangan bulat yang genap juga karena dikalikan dengan 4 begitu. Karena 4 habis dibagi 2. Sampai sini paham? Maka terbukti bahwa kalau N ada suatu bilangan bulat genap, maka N kuadrat juga bilangan bulat genap juga. Paham ya? Oke. Saya lanjutkan.
Kalau tadi adalah pembuktian secara langsung, kalau ini adalah yang kedua adalah pembuktian tidak langsung. Di mana pembuktian tidak langsung itu ada dua tipe, yaitu pembuktian dengan kontraposisi dan yang satu adalah pembuktian dengan kontradiksi. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama pembuktian dengan kontraposisi. Kalau kontraposisi, kontra berarti kan sudah berlawanan, terus kontraposisi sudah berlawanan arah terus dikontrakan juga. Berarti dalam pembuktian P maka Q kita akan membuktikan dengan kontraposisi. Kontraposisi berarti posisinya dibalik dan juga diingkarkan menjadi negasi Q maka negasi P, begitu. Jadi kalau kita akan membuktikan P maka Q, maka buktikan dengan kontraposisinya itu adalah negasi Q maka negasi P. Contohnya di sini. Jika N adalah suatu bilangan bulat dan N kuadrat adalah ganjil, maka N adalah ganjil. Jadi kalau misal N adalah suatu bilangan bulat itu kan ada bilangan bulat genap, ada bilangan bulat ganjil. Kalau misalkan N kuadratnya itu adalah ganjil, maka N-nya itu adalah ganjil, maka P maka Q-nya. Maka kita menggunakan kontraposisi sehingga negasi Q maka negasi P. Misalkan N itu adalah bukan ganjil, maka N genap yaitu 2NP, seperti itu. Jadi kan kalau misalkan nih karena kan kita kontraposisinya jadi negasi Q. Misalkan Q-nya itu adalah N bilangan ganjil, maka N-nya itu bukan bilangan ganjil. Nah, kan tadi kan dikatakan dari soal itu N kuadrat adalah ganjil itu P, maka N adalah ganjil itu Q. Nah, kita akan membuktikan negasi Q. Negasi Q-nya adalah N bukan ganjil. Terus negasi P-nya, maka N genap. Karena bukan ganjil, maka N-nya itu adalah genap, ya enggak? Maka N itu sama dengan 2P. Itu untuk negasi Q. Sedangkan maka N kuadratnya itu adalah 2P kuadrat sama dengan 4P kuadrat. Maka kan kita buktikan kalau min Q itu N itu bukan ganjil, maka otomatis N kuadrat juga bukan ganjil, berarti genap. Maka dari dapatkan N kuadrat yaitu 2P kuadrat sama dengan 4P kuadrat. Karena N itu genap, maka 4P kuadrat juga genap, sehingga terbukti bahwa N kuadrat bukan ganjil. Berarti negasi P-nya itu terbukti, yaitu N kuadrat bukan ganjil. Maka kita bisa menggunakan pembuktian menggunakan kontraposisi. Jadi kita misalkan negasi Q untuk mendapatkan negasi P. Jadi membuktikan bahwa N kuadrat itu bukan ganjil dan ternyata terbukti. Sampai sini paham ya? Oke. Kalau paham, kita lanjut ke yang kedua, pembuktikan dengan kontradiksi. Kalau kontradiksi, metode pembuktian ini menggunakan pernyataan bahwa jika C suatu kontradiksi, maka pernyataan P dan negasi Q ekuivalen dengan P maka Q, seperti itu. Jadi di sini kita akan membuktikan bahwa kontradiksi, berarti jika P dan negasi Q itu sama ekuivalen dengan P sama dengan P maka Q. Contohnya di sini kita masuk. Misalkan A lebih besar pada 0, merupakan bilangan real. Jadi A itu selalu lebih besar pada 0, berarti positif ya. Jika A lebih besar sama 0, maka 1/A juga selalu lebih besar pada 0, pecahan begitu. Buktikan bahwa andaikan 1/A itu 0, 1/A itu kurang dari 0, maka 1/A itu bernilai negatif. Ya betul nggak? Iya dong. Karena kalau misalkan kita kan membuktikan bahwa A lebih besar sama dengan 0, maka 1/A lebih besar pada 0 ini adalah P maka Q. Maka kita akan membuktikan bahwa P dan negasi Q. Maka negasi Q-nya itu adalah 1/A lebih besar dari 0, negasinya adalah 1/A kurang dari 0. Maka karena 1/A itu kurang dari 0, otomatis 1/A itu adalah bilangan negatif. Ada negatifnya karena kurang dari 0. Karena 1 positif, maka A bernilai negatif. Iya kan? Karena 1/A berarti karena A positif, otomatis untuk mendapatkan nilai negatif, agar ini mendapatkan nilai negatif, otomatis yang negatif itu adalah yang A-nya. Dengan kata lain, A pasti kurang dari 0. Maka kontradiksi dengan A lebih besar sama dengan
0. Jadi terbukti kalau itu kontradiksi. Jadi kalau tadi kita membuktikan bahwa 1/A kurang dari 0, maka harus dibuktikan bahwa A juga kurang dari 0. Kontradiksi dengan yang diketahui. Sampai sini paham ya? Oke, nanti kalau ditanyakan bisa di chat ya. Oke, kita akan strategi pembuktian yang ketiga. Kalau kita sudah belajar terkait pembuktian secara langsung dan tidak langsung, yang ketiga itu adalah terkait dengan induksi matematika. Induksi matematika itu sendiri merupakan metode yang digunakan untuk membangun kevalidan pernyataan yang diberikan dalam istilah bilangan-bilangan asli. Jadi di sini induksi matematika itu membangun ya kevalidan suatu pernyataan. Lah, prinsip induksi matematika itu sendiri itu ada dua, yaitu di mana misalkan S itu anggota dari N besar yang mempunyai sifat-sifat, yaitu yang pertama 1 itu anggota dari S. Terus yang kedua, jika K sebarang itu anggota dari N, maka K plus 1 itu adalah anggota dari S itu sendiri, begitu. Jadi begitu. Jadi prinsip pada saat kita melakukan pembuktian, kita cukup menggunakan dua hal ini ya. Oke, contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Jadi langsung ke contoh aja, karena induksi matematika itu banyak bisa dipakai untuk pembuktian banyak hal, bentuk apapun kita bisa menggunakan induksi matematika untuk membuktikan suatu pernyataan matematika, begitu. Contoh di satu ini adalah kita akan membuktikan jumlah barisan di mana 2 plus 4 plus sampai dengan 2n itu sama dengan N kali 1 plus N. Jadi kita akan membuktikan ini. Betul nggak sih kalau ruas kiri itu sama dengan ruas kanan? Lah, dan di sini kenapa kita membuktikannya pakai simbol N? Karena yang namanya pembuktian itu harus berlaku untuk semua N, baik itu N negatif, N positif maupun 0. Jadi kita harus membuktikan secara umum. Tidak bisa kita ngambil sembarang nilai N. Itu hanya membuktikan, itu bukan pembuktian. Tapi kalau pembuktian itu harus secara umum. Untuk cara membuktikan yang pertama itu untuk N itu sama dengan 1, maka kita masukkan nilai N-nya itu adalah 1 ke dalam jumlah barisan tersebut ya. Kita ambil 2N sama dengan N kali 1 plus N, di mana 2 N-nya itu dikali dengan 1, maka diperoleh 2 kali 1 sama dengan 1 kali 1 plus 1. Ruas kiri 2, ruas kanan 2, terbukti. Jadi terbukti bahwa jumlah barisan tersebut itu untuk N sama dengan 1 terbukti. Yang kedua, kita asumsikan, kita anggap benar bahwa untuk N sama dengan K, di mana kita ganti N-nya itu menjadi K. Jadi bentuknya jumlah barisannya menjadi 2 tambah 4 tambah sampai dengan 2K. Itu sama dengan K kali 1 plus K. Ini kita asumsikan benar. Baru untuk N sama dengan K plus 1 baru kita buktikan. Kalau ini terbukti berarti secara tidak langsung pernyataan itu terbukti. Jadi yang perlu dibuktikan adalah untuk N sama dengan K plus 1. Jadi kita ganti ruas kiri ruas kanannya untuk N-nya itu K plus 1, sehingga diperoleh 2 plus 4 plus sampai 2K plus 2 kali K plus 1, karena 2N itu kan diganti dengan 2 kali K plus 1. Sedangkan sebelum 2K plus 1 itu kan sebenarnya udah ada 2K. Ya enggak? Iya, sebelum bilangan ini kan ada 2K, sehingga seperti itu. Sedangkan ruas kirinya itu adalah K plus 1 kali K plus 2. Jadi kita akan membuktikan untuk K plus 1 kali 1 plus K plus 1 gitu kan, untuk ruas kanannya. Jadi kita akan membuktikan dari ruas kiri ini untuk mendapatkan K plus 1 kali 1 plus K plus 1. Nah, bagaimana caranya? Ya udah, kita pakai ruas kiri, ruas irinya seperti ini. 2 plus 4 plus 2K plus 2K plus 1. Ini kan sebenarnya mewakili asumsi ya. Dimana asumsinya itu adalah 2 plus 4 plus titik-titik sampai 2K itu adalah K kali 1 plus K. Kita ganti ini menjadi ini. Sehingga diperoleh K kali 1 plus K ditambah ini, tambah 2 kali K plus 1. Terus kita jumlahkan sehingga diperoleh ini K plus K kuadrat plus 2K plus 3, sehingga diperoleh K2 plus 3K plus 2. Itu disederhanakan menjadi seperti ini, K plus 1 kali K plus 2. Lah, ini kan bisa dirubah menjadi bentuk ruas kanannya yang tadi awal di sini ya, yang untuk N sama dengan K plus 1, yaitu K plus 1-nya dikeluarkan, sehingga K plus 1-nya dikeluarkan, ini tinggal 1 kan, ini tinggal
K plus 1, ya kan, begitu. Ya kan, ini K plus 1-nya tetap, K plus 2-nya kita bisa merubah menjadi 1 plus K plus 2, K plus 1 dikurung seperti ini. Ini kan seperti bentuk awal di ruas kanannya. Maka terbukti bahwa ruas kiri dan ruas kanannya betul, karena kita peroleh ruas kirinya diperoleh K plus 1 kali 1 plus K plus 1 seperti itu. Sehingga terbukti bahwa 2 plus 4 plus sampai 2N itu sama dengan N kali 1 plus N, terbukti. Maka itu terbukti dengan menggunakan induksi matematika. Baiklah, tadi kita sudah membahas contoh yang pertama untuk induksi matematika. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Jadi kita disuruh membuktikan bahwa N buah bilangan ganjil positif pertama itu adalah N kuadrat, begitu. Apakah betul? Jadi kan secara tidak langsung dari pernyataan tersebut bisa kita tuliskan seperti ini. Untuk PN-nya sendiri adalah 1 kan bilangan ganjil positif, berarti dimulai dari 1 plus 3 plus 5 sampai plus 2N min 1 itu adalah N kuadrat. Maka ditulis secara simbol matematikanya itu seperti ini. Maka kita disuruh membuktikan pernyataan ini. Yang pertama, untuk N-nya itu 1, berarti P1 benar. Benar nggak? Ya kita masukkan. Untuk 2N min 1, N-nya 1 itu adalah 2 kali 1 min 1, berarti 1. Sedangkan N kuadrat 1 kuadrat 1, berarti betul nilainya 1. 1 kuadrat sama dengan 1. 1 sama dengan 1. Terbukti ya untuk N sama dengan 1. Kedua, langkah yang induksi yang kedua adalah mengasumsikan benar, di mana untuk N sama dengan K. Ya kan? Di sini sih tidak pakai K ya, nggak masalah, ini tetap menggunakan N. Kita anggap bahwa PN itu benar, asumsi bahwa 1 plus 3 plus 5 sampai 2N min 1 sama dengan N kuadrat ini diasumsikan benar. Sebenarnya bisa untuk membedakan dengan soal kita diganti dengan N sama dengan K. Terus selanjutnya baru kita disuruh untuk membuktikan untuk N plus 1-nya itu juga benar. Maka kita masukkan N plus 1. Tadi diperoleh seperti ini. 1 plus 3 plus 5 ditambah sampai dengan kan 2N N plus 1 sehingga diperoleh 2N plus 1 ini ya. 2N plus 1 kan sebelumnya berarti 2N min 1. Berarti 1 plus 3 plus 5 tambah 2N min 1 kali 2N plus 1 sama dengan N kuadrat, berarti N plus 1 kuadrat, begitu. Maka kita disuruh untuk mencari pembuktian apakah dari ruas kiri akan diperoleh hasil yang sama dengan ruas kanan. Jadi kita dari ini untuk mendapatkan N plus 1 kuadrat. Oke, dari sini 1 plus 3 plus 5 sampai 2N min 1 plus 2N plus 1. Ini kan sebenarnya sebelah ini nih yang sampai 2N min 1 itu kan sebenarnya sudah mewakili N kuadrat. Jadi kita ganti bentuknya jadi N kuadrat ya kan. Ini kan mewakili N kuadrat, betul nggak? Ya, kita ganti sehingga diperoleh untuk 1 plus 3 plus 5 sampai plus 2N min 1 itu kita ganti N kuadrat terus ditambah dengan ini 2N plus 1 sehingga N kuadrat plus 2N plus 1 ini. Terus kita jabarkan sehingga diperoleh 2N plus 2N plus 1. Bentuk ini kan bisa kita bentuk dalam bentuk pangkat kuadrat ya, dimana N kuadrat plus 2N plus 1 itu sama dengan N plus 1 kuadrat. Maka terbukti dari langkah 1 dan langkah 2 terbukti benar, maka terbukti bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat, karena dari langkah 1 dan 2 terbukti benar. Untuk N sama dengan 1, untuk N sama dengan untuk K plus 1 atau N plus 1, begitu. Oke. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang ketiga, di mana buktikan dengan induksi matematika bahwa 3 pangkat N kurang dari N untuk N bilangan bulat positif yang lebih besar dari 6, begitu. Dimana di sini kan kita memisalkan PN-nya itu adalah pernyataan bahwa 3 pangkat N kurang dari N untuk N bilangan positif yang lebih besar daripada 6. Kalau lebih besar daripada 6 berarti kan dimulai dari apa? Bilangan yang paling kecil.
7 kan, lebih benar kan mulai 7, 8 dan seterusnya. Maka di sini diambil untuk n sama dengan 7. Itu harus benar. Oke, coba. Untuk n-nya itu 7, kita masukkan 3 pangkat 7 apakah kurang dari 7 gitu. 7 faktorial ya, sorry, 7 faktorial. Ini 3 pangkat n kurang dari n faktorial. Berarti kan 3 pangkat 7 itu adalah 2187, sedangkan 7 faktorial itu adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Diperoleh 5040. Nah, ternyata betul bahwa 2187 itu kurang dari 5040. Maka untuk n sama dengan 7 itu benar. Berikutnya kita asumsikan benar untuk 3 pangkat n kurang dari n faktorial adalah benar. Selanjutnya kita harus membuktikan bahwa untuk P sama dengan n plus 1 juga benar, sehingga diperoleh tipe pangkat n plus 1 itu kurang dari n plus 1 faktorial. Jadi dari ruas kiri kita buktikan bahwa itu betul. Mari lihat. Ini untuk 3 pangkat n plus 1 itu kurang dari n plus 1 faktorial. Untuk n plus 1 faktorial ini kan untuk 3 pangkat n plus 1 itu kan bisa dijabarkan menjadi 3 kali 3 pangkat n. Sedangkan untuk n plus 1 faktorial kan bisa dikalikan dengan n plus 1 kalikan n faktorial. Iya enggak? Iya, karena kan 7 kali 6 faktorial. Bisa juga n min 1 kan faktorial. Lah terus kita sampai di sini aja karena ini kan main logika. Terus dipindahkan ruas jadi 3n kali 3 dibagi dengan n plus 1 kurang dari n faktorial. Menurut hipotesis bahwa 3 pangkat n itu kurang dari n faktorial, sedangkan untuk n lebih daripada 6, nilai 3 per n plus 1 itu kurang dari 1. Iya enggak? Iya, karena kalau misalkan n-nya itu lebih besar dari 6 itu kan 7, otomatis 3 per minimal itu 3 per 8, 3 per 9 seperti itu. Itu otomatis kurang dari 1, itu juga benar. Jadi dari ini bentuk 3n kali 3 per n plus 1 untuk 3n nya sendiri itu otomatis kurang dari n faktorial, itu udah betul. Sedangkan untuk 3 per n plus 1 itu juga kurang dari n faktorial karena untuk n nya kurang dari 6, yaitu bisa 7, 8, 11 dan seterusnya. Dari sehingga ruas kiri itu betul ya, berarti terbukti bahwa untuk 3 pangkat n kali 3 per n plus 1 itu selalu kurang dari n faktorial, itu jelas betul. Sehingga terbukti bahwa 3 pangkat n min 1 kurang dari n plus 1 faktorial dengan seperti ini. Dari langkah 1 dan 2 di mana untuk n sama dengan 7 juga terbukti, untuk 3 pangkat n plus 1 kurang dari n plus 1 faktorial juga terbukti, sehingga bisa kita buktikan bahwa 3 pangkat n kurang dari n faktorial untuk n bilangan bulat lebih besar dari 6 itu terbukti. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya, dari 3 contoh itu adalah contoh-contoh dari soal terkait dengan pembuktian induksi matematika. Jadi kalian nanti bisa membuktikan beberapa pernyataan atau matematika atau bilangan matematika yang nantinya bisa kalian buktikan dengan menggunakan induksi matematika. Jadi itu tadi ada 3 contoh atau 3 jenis bentuk matematika yang bisa kalian buktikan menggunakan induksi matematika, dan masih banyak bentuk-bentuk yang lain yang nantinya bisa kalian buktikan. Jadi yang intinya adalah bagaimana ruas kiri dari ruas kiri itu bisa terbukti menjadi ruas kanan seperti itu. Paham ya? Oke. Selanjutnya kalau sudah seperti itu, induksi matematika itu cukup itu aja. Nanti kalian kalau untuk bab ini harus banyak-banyak latihan membuktikan. Jadi contoh-contoh soal terkait dengan induksi matematika itu sangat banyak. Bisa kalian cari di mana saja, di Google. Mbak Google juga ada, di buku-buku ini juga ada begitu. Jadi contoh banyak, tinggal kalian untuk mengasah kemampuan kalian, apa kalian paham tidak terkait materi ini, ya kalian harus latihan membuktikan berbagai jenis soal terkait dengan induksi matematika. Lah di sini saya memberikan 4 soal. Jadi kalian setelah ini nanti diskusikan, dikerjakan, terbukti enggak nih pernyataan-pernyataan yang saya buatkan di sini begitu. Oke. Itu ya, nanti kita dilanjutkan ke latihan soal, nanti kalian boleh presentasi. Untuk materi ini saya cukupkan terkait konsep atau materinya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.